Pernahkah kamu bertanya, mengapa sebuah kerusuhan besar di suatu negara bisa terjadi begitu serentak, seolah-olah digerakkan oleh satu tombol? Media mainstream mungkin menyebutnya sebagai demo spontan rakyat yang marah. Tapi hari ini kita akan membongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup Resort Mar-a-Lago, Florida pada akhir Desember 2025. Ini bukan sekedar protes biasa, ini adalah operasi Phoenix, sebuah rencana besar untuk meruntuhkan sebuah negara tanpa perlu mengirim satu pun jet tempur, melainkan dengan teknologi, uang digital, dan konektivitas internet. Ada 6 tokoh kunci yang berbagi peran secara sistematis. 1. Donald Trump, sang penyokong dana raksasa lewat sistem kripto. Kedua, Benjamin Netanyahu, otak intelijen yang menyiapkan strategi militer non-fisik. Ketiga, Elon Musk, sang raja teknologi yang menyediakan langit lewat satelit Starlink dan algoritma platform X. 4. Eric Prince, mantan bos Blackwater yang bertugas mengelola jalur penyelundupan logistik di perbatasan. 5. Jared Kushner, diplomat yang memastikan dukungan dari negara-negara tetangga Iran. Dan keenam adalah tokoh diaspora Reza Pahlavi yang disiapkan sebagai wajah baru pemimpin Iran jika kudeta berhasil. Sebelum matahari terbenam, nilai rial atau Toman hancur dari 600.000 tembus ke angka gila 1,45 juta per $1. Di Grand Bazaar, jantung ekonomi Teheran berhenti berdetak. Pedagang melakukan aksi strike zero, menutup total toko mereka untuk menyelamatkan sisa aset. Harga roti, minyak, dan kebutuhan pokok melonjak 72%. Rakyat turun ke jalan bukan karena aspirasi politik, tapi karena perut yang lapar. Kemarahan inilah yang menjadi bahan bakar utama operasi Phoenix. Demonstrasi lapar ini tidak dibiarkan berjalan secara alami. Di balik layar, Benjamin Netanyahu menggerakkan operasi lapangan dari markas Aju di Erbil, Kurdistan. Melalui dark web, Mossad merekrut preman lokal dan residivis. Tugas mereka merusak, tapi mereka butuh senjata. Jaringan logistik Eric Prince menjawab kebutuhan itu, memanfaatkan jalur tikus di perbatasan Baneh dan Marifan. Ribuan pucuk senjata diselundupkan dengan metode kamuflase tingkat tinggi. Senjata api seperti Glock, Mini Uzi, dan Winchester dibongkar total. Larasnya disembunyikan di dalam dinding isolasi kulkas, pelatuknya di sela-sela mesin cuci, hingga dibungkus rapi di dalam door trail atau pintu mobil bekas. Sesampainya di Teheran, paket maut ini dirakit kembali di rumah-rumah aman dan siap didistribusikan. Fase berikutnya adalah perang simbol. Di tengah asap hitam ban yang terbakar, tiba-tiba muncul pemandangan ganjil. Sekelompok orang mengibarkan bendera lawas dengan lambang singa dan matahari, simbol monarki yang tumbang 47 tahun lalu. Perhatikan detailnya, bendera-bendera ini terlihat baru, licin, dan cerah. Itu bukan barang warisan, melainkan produk pabrikan yang baru saja dicetak massal di bengkel sablon bawah tanah di Karachi. Bersamaan dengan itu, Reza Pahlavi muncul di TV satelit oposisi. Ini adalah proyek hantu, menciptakan ilusi visual untuk menipu mata dunia, seolah-olah rakyat Iran merindukan kembalinya sang raja. Kekacauan ekonomi saja belum cukup, mereka butuh perang saudara. Maka perintah baru turun, serang simbol suci. Kelompok bermotor bayaran kini berbelok arah. Target mereka bukan lagi gedung pemerintah, melainkan tempat ibadah. Pintu-pintu masjid dibakar, kitab suci dinistakan. Pelakunya mengaku mendapat bonus ekstra kripto jika berani mengirimkan video masjid yang terbakar. Tujuannya sangat jahat, memancing amarah komunitas religius dan pasukan Basij agar keluar membalas dendam.
mengubah konflik vertikal menjadi horizontal yang berdarah. Strategi kontestasi atau fabrikasi kematian dijalankan. Ketika emosi massa memuncak karena masjid dibakar, agen provokator beraksi. Mereka menembak demonstran lain, seringkali wanita atau remaja, dari jarak sangat dekat atau dari arah belakang. Investigasi balistik mengungkapkan peluru yang digunakan adalah jenis non-standar yang tidak dimiliki oleh aparat keamanan Iran. Skenario sempurna, polisi difitnah, rakyat dibakar amarahnya, masjid dibakar, dan ekonomi dihancurkan. Inilah wajah asli Operasi Phoenix, sebuah perang hibrida yang dirancang untuk membunuh Iran dari dalam. 8 Januari tahun 2026, pemerintah Iran menarik tuas darurat. Melihat eskalasi kerusuhan yang tak terkendali, akses internet nasional dimatikan total. WhatsApp mati, Instagram gelap, jaringan seluler lumpuh. Tujuannya satu, membutakan mata dan telinga para demonstran agar koordinasi terputus. Di masa lalu, ini adalah langkah skakmat. Tanpa komunikasi, revolusi mati. Namun, di Florida, Elon Musk dan tim insinyur Starlink sudah menunggu momen ini. Mereka tidak membutuhkan kabel serat optik di tanah Iran. Mereka memiliki langit. Rencana cadangan diaktifkan. Operasi Skybridge ini bukan misi internet gratis, melainkan operasi militer untuk membangun jalur komando digital dari pasukan pemberontak. Tantangan terbesarnya adalah fisik. Bagaimana memasukkan ribuan unit internet satelit ke negara yang perbatasannya dijaga ketat? Jawabannya adalah perangkat baru, Starlink Mini. Berbeda dengan versi lama yang besar, alat ini hanya seukuran laptop, tipis dan beratnya kurang dari 1 kg. Ini adalah mimpi buruk bagi rezim, tapi anugerah bagi penyelundup. Jaringan logistik Eric Prince bergerak cepat. 5.000 unit terminal ini disiapkan di perbatasan Kurdistan. Mereka dikirim lewat pos, lewat jalur tikus. Tanya, bagaimana 5.000 unit alat canggih bisa lolos dari pemeriksaan ketat Bea Cukai Iran? Jawabannya, korupsi dan kamuflase. Jaringan penyelundup menggunakan metode kargo Matryoshka. Starlink Mini dikeluarkan dari kardusnya, dibungkus pelindung antistatis, lalu diselipkan di kerongga, drum mesin cuci bekas, dan di balik panel kulkas, rongsokan yang diimpor sebagai besi tua. Di pos perbatasan, petugas bea cukai yang gajinya hancur karena inflasi dengan mudah diredam. Uang tutup mulut sebesar 500 US di Tether, 3 kali lipat gaji bulanan mereka, sudah cukup untuk membuat mereka memalingkan muka. Di layar monitor X-ray, mereka hanya melihat tumpukan sampah elektronik, padahal itu adalah infrastruktur perang yang melintas. Starlink Mini dirancang untuk menyala hanya dengan power bank 20.000 mAh via kabel USB-C. Alat ini bisa berpindah atap dalam hitungan detik. Geofencing override. Elon Musk membuka kunci geografis khusus di atas langit Iran, memprioritaskan sinyal satelit ke koordinat Teheran. Identitas anonim. 5.000 unit ini sudah diaktifasi dengan akun anonim di luar negeri. Tidak ada nama warga Iran yang terdaftar, membuat pelacakan pengguna mustahil dilakukan. Melalui aplikasi terenkripsi, koordinator di Florida mengirimkan peta taktis real-time ke HP para pemimpin lapangan. Posisi barikade polisi ditandai dengan titik merah yang bergerak live. Jalur tikus dan evakuasi ditandai garis hijau. Target gedung pemerintah yang kosong ditandai biru. Para demonstran di jalanan Teheran digerakkan seperti pion catur oleh pemain yang duduk nyaman di benua lain. Demonstrasi berdarah di jalanan akan terkubur sepi. Tapi dengan koneksi satelit ini, video-video hasil provokasi dan false flag diunggah ke platform X atau Twitter dalam hitungan detik. Algoritma Musk bekerja lembur.
Video berdarah dari Iran diberi label The Trending World. Secara instan, dunia dipaksa menonton, narasi terbentuk, dan operasi Skybridge sukses membajak kedaulatan informasi. 11 Januari 2026 di Florida, Champaign hampir dibuka. Operasi Phoenix tampaknya sukses besar. Ribuan terminal Starlink aktif. Video kerusuhan menjadi trending world di X, dan pasukan bayaran menguasai jalanan Teheran. Triumvirat Trump, Musk, dan Netanyahu merasa tak terkalahkan. Mereka berpikir teknologi satelit dan uang kripto adalah senjata absolut yang tak bisa dilawan. Namun mereka melupakan satu hukum fisika dasar. Teknologi secanggih apapun tetap butuh colokan listrik. Di Teheran, Dewan Keamanan Nasional tidak merespon dengan teknologi tandingan. Mereka merespon strategi kuno, namun mematikan kekuatan infrastruktur fisik. Jam 9 malam waktu Teheran, perintah rahasia turun dari Kementerian Energi. Matikan grid Parpabat. Ini bukan kerusakan teknis, ini adalah pemadaman taktis. Gardu induk yang menyuplai listrik ke Teheran Barat dan Karaj, pusat konsentrasi kerusuhan, dimatikan total. Nampaknya instan, jutaan rumah gelap gulita. Bagi warga biasa, ini ketidaknyamanan. Tapi bagi pengguna Starlink, ini kiamat. Terminal Starlink mini memang bisa menyala dengan power bank. Tapi berapa lama? 2 jam atau 4 jam? Tanpa listrik, dicolokan dinding, power bank mati, laptop mati, dan yang terpenting menara BTS selular juga mati total karena generator cadangan mereka kehabisan bahan bakar. Di kegelapan malam, peta taktis di HP demonstran menghilang. Jalur komando dari Florida terputus. Pasukan gerilya digital yang tadinya terkoordinasi tiba-tiba menjadi buta, tuli, dan terisolasi dalam gelap. Situasi berbalik 180 derajat. Di saat demonstran buta karena HP mati dan Starlink kehabisan baterai, aparat keamanan Iran beralih ke teknologi analog, radio frekuensi tinggi, UHF dan VHF secure line. Radio ini tidak butuh internet, tidak butuh satelit Mars, dan baterainya tahan berhari-hari. Dalam kegelapan total, pasukan khusus yang dilengkapi kacamata night vision bergerak senyap. Mereka tahu posisi demonstran yang kebingungan, sementara demonstran tidak melihat apa-apa. Penyergapan dilakukan tanpa koordinasi digital. Kerumunan massa bubar. Rumah-rumah aman yang menyimpan Starlink digerebek satu persatu karena sinyal panas elektronik mereka menyala terang di tengah kota yang dingin dan gelap. Hari tanggal 12 Januari, operasi Phoenix runtuh. Bukan karena rudal atau tank, tapi karena saklar listrik. Iran membuktikan bahwa dalam perang hibrida, penguasaan atas infrastruktur fisik masih menjadi raja. Elon Musk punya satelit, Trump punya uang, tapi Teheran punya kendali atas negaranya sendiri. Pemberontakan digital itu kehabisan baterai. Sebelum fajar, kemenangan menyingsing, musuh melepaskan satu peluru psikologis terakhir. Melalui jaringan Starlink yang tersisa, sebuah narasi disebarkan masif. Ayatollah Ali Khamenei telah melarikan diri ke Rusia. Bot-bot intelijen menyamakan situasi ini dengan kejatuhan rezim lain. Menakut-nakuti rakyat bahwa Rahbar telah mengakui kekalahan dan meninggalkan Iran seperti rumor yang pernah menimpa Bashar al-Assad. Dari jantung Teheran, Ayatollah Ali Khamenei muncul. Ia berdiri tegak, tenang, tanpa rompi anti peluru. Ia pidato menggelegar. Ia tidak membela diri. Ia memberikan perintah komando. Ia menyebut kerusuhan ini sebagai pengkhianatan yang dibiayai asing dan memerintahkan Garda Revolusi serta Basij untuk memulihkan keamanan mutlak. Kemunculan ini adalah titik balik strategis. Rumor pelarian hancur seketika. Keraguan pasukan keamanan lenyap. Moral aparat melambung 1000%. Ini bukan pidato perpisahan. Ini adalah sinyal serangan balik.
The silent majority yang selama ini diam di rumah karena takut, kini tumpah ruah ke jalan. Mereka menjawab panggilan rahbar. Jalanan yang semalam dikuasai preman, hari ini dipenuhi dengan kata-kata menggema di langit. Labai kaya rahbar, labai kaya rahbar, labai kaya rahbar. Kemudian jalanan diambil alih oleh lautan manusia pendukung Republik Islam. Mereka menyapu sisa-sisa puing. Kehadiran fisik jutaan orang ini menjadi tanda dukungan mutlak rakyat terhadap sistem. Di hadapan jumlah massa yang begitu masif, para provokator Starlink kehilangan nyali dan menghilang dalam bayangan. Dan inilah pukulan skakmat yang sebenarnya. Di tengah lautan manusia itu, Presiden Masud Pezeshkian turun dari mobilnya. Ia berjalan kaki membelah massa. Pikirkan logikanya. Narasi barat mengatakan ini adalah revolusi rakyat yang ingin menggulingkan presiden. Jika itu benar, seharusnya presiden bersembunyi ketakutan. Tapi lihatlah, Pezeshkian justru berjalan aman di tengah ratusan ribu rakyatnya sendiri. Tidak ada yang menyerang dan tidak ada yang melempar batu. Justru rakyat memeluknya. Pezeshkian memberikan pernyataan politik yang jenius. Saya turun ke sini untuk mendengar tuntutan rakyatku. Jika ini demo murni, saya bersama kalian. Tapi karena ini adalah operasi asing, maka rakyat sendirilah yang akan menjadi perisaiku. Simbol ini mematikan seluruh legitimasi operasi Phoenix. Dunia melihat ini bukan rakyat melawan pemerintah. Ini adalah rakyat dan pemerintah melawan infiltrasi asing. Phoenix gagal total. Pelajarannya, teknologi bisa menyulut api, hoax bisa menciptakan keraguan. Tapi kedaulatan sebuah bangsa ditentukan oleh siapa yang memegang kendali di atas tanah dan di dalam hati rakyatnya sendiri. Khamenei membuktikan keberanian. Pezeshkian membuktikan kedekatan. Kedaulatan tidak bisa didownload. Dan harga diri bangsa Persia tidak bisa dibeli dengan kripto. Jadi, saat Anda melihat berita revolusi di televisi, tanyalah, apakah ini suara rakyat atau ada operasi Phoenix lain yang sedang bekerja? Terima kasih.